Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat kasus yang lain lagi. Misalkan kita memiliki fungsi hx, di mana hx adalah x kuadrat dikurangi 4 dan x dikurangi 2 dibagi dengan x min 2, di mana x tidak sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita coba analisis, jika x tidak sama dengan 2, maka hx yang pembilang bisa difaktorkan menjadi x dikurangi 2 dikali x ditambah 2 dibagi dengan x dikurangi 2. Karena x tidak sama dengan 2, maka x dikurangi 2 yang di pembilang dan penyebut bisa dihapuskan atau dicoret, sehingga diperoleh hx akan sama dengan x plus 2. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Grafiknya x plus 2 adalah berupa garis lurus. Hati-hati, di sini x tidak sama dengan 2. Berarti untuk x sama dengan 2 dia tidak ada nilainya. Nah, untuk kasus seperti ini, pertanyaan saya untuk kalian adalah bagaimana nilai hx? Berapa nilai hx jika x mendekati 2 baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan? Nah, Anda lihat dari grafik berapa nilainya. Nah, sekarang kita lihat dari grafik. Jika x mendekati 2 dari arah sebelah kiri, ini pergerakan fx nya mendekati ke sana, artinya mendekati ini, berarti berapa nilai yang didekati? Ya, benar, 4. Nah, berapa x mendekati x sama dengan 2 dari sebelah kanan? Kita lihat grafiknya dari 5 menuju ke benar 4. Sehingga baik dari kiri maupun dari kanan, ketika x bergerak mendekati 2, nilai fx semakin mendekati 4. Sehingga bisa dituliskan, jika x mendekati 2, maka hx itu akan mendekati 4. Atau dituliskan dengan limit x mendekati 2 dari hx dengan 4. Nah, bagaimana dengan untuk meyakinkan kita lihat menggunakan Excel nilai-nilainya. Kalau kita lihat x mendekati 2 dari sebelah kiri, ini nilai-nilainya juga tampak sekali akan mendekati 4. Demikian juga kalau x-nya mendekati 2 dari sebelah kanan, berarti dari sini nilai-nilainya mulai dari 4,01 dan seterusnya sampai mendekati 4,00 sekian. Nah, berarti baik secara grafik maupun tabel kita memperoleh bahwa jika x mendekati 2, nilai hx itu akan mendekati 4. Kita lihat di sini bahwa nilai fungsi h untuk x sama dengan 2 tidak didefinisikan, atau dengan kata lain, ketika x sama dengan 2, nilai hx tidak ada. Tetapi nilai dari limit x mendekati 2 dari hx ada, yaitu 4. Nah, kita akan lihat kasus yang lain. Baik, misalkan kita punya fungsi fx, di mana fx itu sama dengan 1 ketika x kurang dari 0, dan fx akan sama dengan 3 jika x lebih besar sama dengan 0. Kalau saya menggambarkan kurvanya, maka untuk x yang kurang dari 0, nilai fx adalah 1. Maka mulai dari sini ke sebelah kiri selalu bernilai 1. Nah, x lebih besar sama dengan 0. Maaf, di sini yang harusnya x sama dengan 0 tidak masuk di sini tapi di sini. Ya. Oke. Nah, ketika x lebih besar sama dengan 0, maka mulai dari x sama dengan 0 dan seterusnya ke arah kanan, nilainya adalah 3. Grafiknya demikian. Di sini bolong, di sini tertutup. Nah, sekarang
saya perkenalkan notasi yang baru. Jika X dari arah sebelah kiri, ini notasinya dengan tanda kurang, X mendekati 0 dari arah kiri, maka berapa nilai fx-nya? Nah, kita lihat dari grafik, X mendekati 0 dari arah kiri, maka nilai fx-nya akan mendekati 1. Nah, sekarang kalau tadi dari kiri kita tandai dengan negatif, dari kanan, pergerakan dari kanan kita tandai dengan positif. Nah, jika X mendekati 0 dari arah kanan, berapa nilai fx? Nilai fx adalah mendekati nilai 3. Nah, apakah nilai yang didekati fx ketika X bergerak dari kiri mendekati 0 dan bergerak dari kanan mendekati 0 menghasilkan nilai yang sama? Kita lihat kalau dari kiri mendekati X mendekati 0 dari kiri, fx akan diperoleh mendekati 1. Sebaliknya, kalau X mendekati 0 dari kanan, fx akan bernilai 3. Maka pergerakan X dari kiri maupun dari kanan akan mendekati nilai fx yang berbeda. Maka dikatakan limit dari fx di mana X mendekati 0 itu tidak ada. Tapi kalau Anda perhatikan, nilai X, jika X sama dengan 0, maka F0 ada. Yaitu berapa? Yaitu 3. Nah, Anda perhatikan di sini nilai limitnya tidak ada, tetapi nilai fungsinya ada, yaitu 3. Nah, sekarang kita perhatikan untuk fungsi G. Fungsi G saya definisikan sebagai 1/X, di mana X tidak sama dengan 0. Kemudian ketika X sama dengan 0, saya definisikan dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat grafik fungsinya. Grafik fungsinya kalau digambarkan demikian. Untuk sebelah kiri, untuk X mendekati 0 dari sebelah kiri, dia akan terus membesar mendekati mintanya, terus mengecil mendekati mintanya. Kemudian ketika X mendekati 0 dari arah kanan, dia akan terus membesar mendekati plus taknya. Nah, coba sekarang kita lihat nilai-nilainya. Anda lihat di sini, ketika di sini semakin mendekati 0 dari arah kiri, pergerakannya misalkan dari negatif 0,1 sampai ini negatif 0,0001, nilainya akan terus membesar mendekati negatif, mengecil mendekati negatif lainnya. Sebaliknya, ketika dia semakin mendekati 0, nilainya akan positif tanda. Nah, berarti kalau kita dari grafik dan tabel, kita menentukan nilai berapakah yang didekati oleh Gx jika X mendekati 0 dari arah kiri. Ya, benar, yaitu negatif tanda. Berapakah nilai Gx jika X mendekati 0 dari arah kanan? Tidak lain adalah plus tanda. Nah, kita lihat, berarti adakah nilai limit untuk X mendekati 0 untuk Gx?
Tidak ada. Karena apa? Karena ketika X mendekati 0 dari arah kiri, ketika X mendekati 0 dari arah kiri, dia akan mengecil menuju negatif. Nah, enggak. Jika X mendekati 0 dari arah kanan, dia akan terus membesar sampai plus enggak. Dengan demikian, limit dari X mendekati 0 dari Gx tidak ada. Tetapi apakah nilai fungsi G di X sama dengan 0 ada? Ada, yaitu sama dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh nilai limit X mendekati 0 dari Gx tidak ada. Tetapi nilai fungsi ketika X sama dengan 0 ada, yaitu 0. Baik, sekarang kita akan melihat kasus yang lain lagi. Misalkan kita punya fungsi Hx, di mana Hx didefinisikan sama dengan sinus dari 1 per X jika X positif, dan Hx akan sama dengan setengah jika X lebih kecil sama dengan 0. Nah, jika fungsi ini Anda gambarkan dengan GeoGebra, maka akan diperoleh kurang lebih visualisasi seperti ini. Jadi ketika X mendekati 0 dari arah kanan, dia akan terus beramplitudo bergerak antara min 1 sampai 1. Begitu rapatnya. Jadi begitu Anda maju, mungkin dia akan segera lari ke plus 1, maju lagi dia akan turun ke negatif 1, maju lagi. Jadi dia akan bergerak terus serapat mungkin dengan 0. Tetapi ketika X-nya bernilai 0 di sini, nilai sinusnya tidak didefinisikan. Karena apa? Karena 1 per 0 itu kan tidak didefinisikan, sehingga sinus 1 per 0 tidak didefinisikan. Nah, tetapi kalau kita bergerak dari arah kanan mendekati 0 dari arah kiri, maka nilai Hx itu akan mendekati setengah. Nah, sehingga ini akan nampak juga kalau khususnya yang pergerakan dari arah sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman lihat sekalian, ini kalau kita punya misalnya 0,00001, nilai Fx-nya adalah negatif 0,34 sekian. Tetapi bergerak 0,001 hingga di 0,0, dia sudah bergerak ke arah positif. Maju lagi bergerak negatif, maju lagi negatif, terus lari positif, dan jadi semakin mendekati 0, dia lari ke arah plus 1 atau min 1. Nah, dengan demikian kita bisa katakan kalau bagaimana nilai X jika X mendekati 0. Nah, sekarang kita lihat dari arah kiri dulu. Jika X mendekati 0 dari arah kiri, maka kita tadi sudah memperoleh berapa nilainya? Ya, benar. Jadi Hx akan diperoleh setengah. Nah, kalau X mendekati 0 dari arah kanan, nilai Hx kita tidak bisa menentukan. Karena begitu bergeser sedikit, dia akan lari ke plus 1. Geser lagi akan lari. Jadi dia tidak akan menuju suatu nilai tertentu. Sehingga X dari arah kanan mendekati 0, maka Hx tidak ada. Dengan demikian, maka limit dari Hx ketika X mendekati 0 ini juga tidak ada. Tapi bagaimana dengan nilai fungsi ketika X sama dengan 0 untuk Hx? Nah, kita lihat ketika X sama dengan 0, nilai Hx ada, yaitu setengah. Jadi kita peroleh jika X sama dengan 0, maka Hx-nya adalah setengah. Nah, dari 3 kasus ini saya mau mengatakan apa? Jadi Anda harus membedakan antara nilai fungsi dengan nilai limit suatu fungsi di suatu nilai X tertentu. Jadi nilai limit itu tidak tergantung ada atau tidaknya
nilai fungsi di titik tersebut. Sebaliknya, nilai fungsi tidak ditentukan oleh nilai limit. Jadi hati-hati antara nilai pemahaman Anda tentang nilai fungsi dengan nilai limit suatu fungsi di suatu titik. Itu berbeda. Terima kasih untuk hari ini.